Guys, berita terkini, bendera perang berdiri di perairan Natuna guys. Apa telah terjadi di Pulau Natuna? Jom kita simak video ini sama-sama. Jom guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga guys kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya untuk anda semua guys, walau di mana juga anda berada. Jadi guys, kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Guys, pada kali ini saya akan react satu tajuk yang begitu viral dan memanas sekarang, banyak di media sosial, naik di channel YouTube, naik di beranda-beranda. Jadi tajuknya adalah berita terkini, bendera perang berdiri di perairan Natuna. Nah guys, apa telah terjadi ini guys? Jadi kebelakangan ini banyak kapal-kapal asing telah memasuki perairan Natuna, khususnya daripada kapal-kapal nelayan China guys. Jadi ini telah menyebabkan kontroversi yang begitu luar biasa guys. Tapi sebelum saya lanjut ini video ini saya tengok daripada channel Kilas Dunia guys. Jadi kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe ini Kilas Dunia, sebab banyak dia punya video berkaitan dengan dunia militer. Jadi guys, ayo kita tengok, kita reaction video ini sama-sama, apa telah terjadi dan bagaimana situasinya sekarang. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi guys, jom kita saksikan video ini dengan kiraan 3, 2, 1, jom guys. Untuk mana-mana negara boleh lalu sana, tetapi dia tidak boleh mengisyaratkan China Selatan kapal perang menjadi sorotan. Kilas Dunia. Oke. Nanti kamu subscribe dia punya channel ya guys. Kiprah Kasal Yudo Margono jaga laut Cina Selatan menjadi sorotan. Apa ini bendera? Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Surato menyoroti kiprah dua kandidat Panglima TNI. Salah satunya adalah Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono. Anton menyoroti kiprah Yudo di ketegangan Laut Cina Selatan. Yudo ucapnya punya sikap tenang dalam menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia. Yudo juga berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut Cina Selatan agar terus kondusif. Walaupun saat ini Republik Rakyat Cina tengah membuat rancangan undang-undang soal penjaga pantai atau Coast Guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan. Dia mengatakan salah satu peran Yudo adalah memastikan kapal asing tidak masuk sembarangan ke teritori Indonesia. Bahkan, Yudo disebut mengamankan zona ekonomi eksklusif Indonesia dari kapal-kapal pencuri sumber daya alam. Anton juga menyoroti prestasi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya kinerja Andika paling menonjol di antara pimpinan 3 matra TNI. Dia menyebutkan Andika berhasil yang paling menonjol kontroversi adalah bagian angkatan laut, sebab di sana dorang nih bagian penjaga nih perairan kan. Jadi peluang untuk China punya kapal-kapal itu masuk itu yang banyak cerita, banyak isu guys, sebab di situ adalah sempadan yang zone ekonomi eksekutif kalau tidak silap lah. Meningkatkan kualitas prajurit angkatan darat. Dia juga menyampaikan Yudo dan Andika adalah putra-putra terbaik bangsa. Anton berpendapat keduanya pantas menjadi Panglima TNI yang baru. Anton berkata hak menentukan Panglima baru ada di tangan Presiden Joko Widodo, namun dia memprediksi Andika akan menjabat Panglima TNI hingga pensiun November 2022. Kemudian tongkat estafet Andika tentara darat, Yudo Margono tentara laut. Dia punya kepala angkatan diberikan staf. Kepada Yudo. Begitu kan guys? Bursa Panglima TNI juga menjadi perhatian publik menjelang masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto yang telah menjabat Panglima TNI sejak Desember 2017 dan akan mengakhiri masa bakti pada November mendatang. Sementara itu, Panglima TNI yang makin mengemuka seiring dengan segera pensiunnya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan diperkirakan akan segera menjalani purna tugas di akhir tahun 2021 ini. Sejumlah nama pun muncul di bursa calon Panglima TNI selain Kasat Jenderal Andika Perkasa. Nama lain yang juga menyodok ke permukaan adalah Laksamana TNI Yudo Margono SIMM. Namanya belakangan kian santer
disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Sejumlah media pun mengulasnya. Siapa sebenarnya sosok Yudo Margono? Pria ini merupakan prajurit aktif di TNI Angkatan Laut. Yudo Margono saat ini juga menjabat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Kepala Staf Angkatan Laksamana Laut. TNI Yudo Margono Kasal. SAMM, lahir di Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965 atau saat ini memiliki usia 55 hebat tahun. nih. Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-33 tahun 1988. Sebelumnya dia menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Yudo Margono juga dikenal sebagai Yudo bukan Margono. sembarangan prajurit TNI AL. Serangkaian kemampuan dan kecakapannya serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki. Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Joyonegoro berpendapat Yudo Margono sosok yang layak untuk menduduki kursi Panglima TNI. Ngasiman Joyonegoro mengulas, rekam jejak atau track record ini dibuktikan Yudo bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Kasal. Misalnya ketika dia menjabat sebagai Panglima Koarmada 1, Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bingkai pesawat Lion Air JT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Dengan kesigapan Satgas di bawah pimpinannya tak butuh waktu lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat naas itu. Sebagai Pangkogap Wilhan 1 yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tentang keamanan di ke depan, wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut, dan udara. Tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar. Menjalani jabatan ini pun bukan masalah yang besar bagi sosok Yudo Margono. Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada di posisi terdepan di kisru perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali dia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Sebagai inilah Pangkogap Wilhan ketegasan 1, yang dia kita punya mau, guys. pengalaman membawahi AD, AL, dan AU. Simon menjelaskan bahwa saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Sayat Natuna. Tak hanya itu, ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya. Pemerintah lalu membangun RSD Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Jaya Majen TNI Eko Margiono. Begitu juga dengan RSD Pulau Galang, Yudo juga yang mengomandoi. Bahkan saat dirinya menjabat sebagai Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma Atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI AL. Selain itu, sebagai Kasal tak perlu lagi ditanya tentang loyalitasnya. Garis lurus, itulah jawaban yang akan didapat. Loyalitas yang tegak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas dibuktikan dengan tugas-tugas yang diselesaikannya dengan baik dan paripurna. Ke bawah dibuktikan dengan perhatiannya kepada keluarga besar TNI AL yang menjadi tanggung jawabnya. Baguslah sebelum ini kan. Simon juga mengatakan Yudo punya keunggulan jika nanti menjadi Panglima TNI untuk mengatasi masalah di tanah air. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pengamanan wilayah laut dan kepulauan dari pencaplokan oleh negara-negara lain akibat potensi eskalasi konflik lintas negara di Laut Cina Selatan ke depan yang cukup tinggi. Serta dukungan penjagaan laut yang merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Tentu upaya diplomasi tetap dijalankan. Di samping itu, kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata juga terjadi di laut. Yang kedua, menurut Simon, Yudo Margono bisa melanjutkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga, Yudo dinilai bisa membangun sinergitas dan soliditas dengan 3 Matra dan Polri. Keempat, Yudo juga punya pengalaman memimpin penanganan COVID-19. Saat memimpin, Yudo memahami bagaimana perkembangan dunia teknologi kesehatan dibutuhkan bagi kekuatan militer. Artinya, dalam upaya mencegah ancaman warfare atau perang biologi ke depan, menurut Yudo sangat diperlukan. Dan yang terakhir tentu saja karena pengalaman serta loyalitasnya yang tak terbantahkan. Yudo Margono, mantan Pangkogap Wilhan 1 yang dilantik menjadi Kasal. 2 orang yang dilantik adalah Laksamana Madya Yudo Margono mengisi posisi Kasal yang sebelumnya diemban Laksamana Siwi Sukma Aji. Sementara Marsikal Madya Fajar Prasetyo dilantik sebagai Kasal menggantikan Marsikal Yuyutis Sutisna. Keduanya akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 4. Diketahui Laksamana Siwi akan memasuki masa pensiun pada Mei 2020. Guys, sedangkan
Marsikal Tinggi Yudo tuh. akan memasuki masa pensiun. Oh, kapal meletup. Yudo Margono juga merupakan jenderal yang menyandang bintang 3. Sebelum didapuk mengembang posisi Kasal, Yudo menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Sekarang 1. dia bintang 4. Pria kelahiran Bintang 4 sudah nih. Madiun, Jawa Timur itu pada 26 November 1965 merupakan alumnus AAL Angkatan ke-33 tahun 1988. Pada tahun itu juga dia secara resmi mengawali karir di dunia militer dengan dipercaya sebagai asisten perwira divisi atau Aspadif senjata artileri rudal di itulah KRI kapal YNS meletup 332. timbak. Di mana rekam jejaknya semakin mentereng ketika dirinya ditugaskan menjadi Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan pelaksana KRI Fatahillah 361. Oke guys. Oh, nampaknya macam ada pertukaran ya guys. Apa nih, angkatan kepala staf ataupun macam kira general untuk bagian penjaga laut, ketua lah kepala untuk angkatan laut di Indonesia. Tapi apapun, walaupun bertukar ataupun bersilih ganti, tetapi kedaulatan Indonesia tu, perairan Indonesia di Natuna perlu dijaga guys. Sebab apa? Kebelakangan ini banyak betul kapal-kapal asing melimpasi ataupun masuk ke dalam zon kawasan milik Indonesia dan mereka mencuri ikan guys. Dan ini kali pula dia punya cerita berkaitan dengan bendera perang berdiri di perairan Natuna. Bermaksud di sana kesiapsiagaan untuk mempertahankan tanah air dan juga kedaulatan Republik Indonesia di Pulau Natuna. Jadi saya mengharapkan dan mendoakan agar Pulau Natuna sentiasa selamat dan juga tidak ada lagi ancaman-ancaman daripada luar. Dan saya yakin dan percaya militer ataupun pasukan keselamatan daripada Indonesia sentiasa bersiap siaga untuk mempertahankan tanah air yang berdaulat. Jadi guys, apa pandangan Anda terkait dengan isu ini? Bolehlah buku hantam di bawah. Jadi itu saja daripada saya. Seperti biasa guys, jangan ketinggalan setiap video yang saya upload di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Bye-bye.